Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bun. Baik, apa kabar hari ini? Kabar baik. Oke, di sini ketua kelasnya siapa? Saya, Ibu. Eh, Ketua kelas, apakah ini hari hadir semua atau ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir, satu orang yang tidak hadir. Dia ada sakit, Ibu. Oke, sebentar habis mata pelajaran, tolong tulis nama yang tidak hadir, kasih ke ibu. Baik, Ibu. Oke, saya minta ketua kelas memimpin kita dalam doa. Ya, baik. Kita mulai dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin kita dalam doa. Ya, Ibu. Di sini ada yang sudah mengenal ibu. Belum kenal, Ibu. Baik, di sini ibu akan memperkenalkan nama lengkap ibu, Bergita Icun, biasa dipanggil Ibu Ita, alamat Keifa Manano. Nah, anak-anak, sebelum kita memasuki materi kita hari ini, ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ibu, materi minggu lalu tentang jaringan, Ibu. Oke, aduh deh, ingatan terlalu kuat. Ada nama siapa? Stefania. Oh iya, Stefania, terima kasih. Ya, Ibu. Kalau begitu ada Stefania, pengertian dari jaringan itu sendiri apa? Pengertian dari jaringan. Jaringan itu merupakan kumpulan organ yang dapat membentuk suatu makhluk hidup, yang menyusun suatu makhluk hidup. Oke, baik, terima kasih Adik Stefania. Di sini Ibu akan mengulang kembali, jaringan itu merupakan kumpulan dari beberapa sel. Di sini jaringan ini juga terbagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada jaringan hewan dan yang kedua itu ada jaringan tumbuhan. Nah, yang di sini Ibu akan membahas satu persatu bagian dari jaringan itu tersendiri. Yang pertama itu ada jaringan hewan. Jaringan hewan itu merupakan sekumpulan sel yang sama yang berbentuk sebuah jaringan organ hewan. Dan sedangkan jaringan tumbuhan itu sendiri merupakan sel-sel yang memiliki tujuan yang sama untuk membentuk suatu energi pada tumbuhan. Nah, anak-anak, sebelum kita memasuki materi kita hari ini, Ibu ingin bertanya, siapa yang tahu materi kita hari ini tentang apa? Materi hari ini tentang sel. Oke, baik, terima kasih. Nah, anak-anak, materi kita hari ini tentang sel tumbuhan. Sel tumbuhan. Materi kita hari ini tentang sel tumbuhan. Nah, anak-anak, sebelum kita memasuki pokok bahasan ke berikutnya, Ibu ingin menjelaskan tujuan dari materi kita hari ini. Tujuan yang pertama dari materi kita hari ini tentang sel tumbuhan, yang pertama itu siswa mampu mengetahui pengertian dari sel tumbuhan itu sendiri, dan yang kedua itu siswa bisa menyebutkan macam-macam sel tumbuhan itu sendiri, dan yang ketiga itu siswa bisa mengetahui struktur dan fungsi dari sel tumbuhan itu sendiri. Yang keempat, siswa bisa mengetahui ciri-ciri dari sel tumbuhan, dan yang kelima itu siswa bisa mengetahui karakteristik dari sel tumbuhan itu sendiri. Nah, anak-anak, sebelum kita memasuki materi pokoknya, sebelumnya Ibu mau tanya, kira-kira di sini siapa yang tahu pengertian dari sel itu sendiri? Tidak tahu, Ibu.
Oke, baik. Di sini Ibu akan menjelaskan sel. Sel itu berasal dari bahasa Latin yang artinya kecil. Di mana sel tersebut merupakan suatu unit struktural makhluk hidup yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, tetapi dia harus menggunakan mikroskop. Nah, sel ini juga ditemukan oleh seorang ahli yang bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Pada tahun 1965, dan sel ini juga memiliki keunggulan yaitu mampu membuat duplikasinya sendiri dengan cara pembelahan sel. Nah, kemudian kita akan memasuki pokok bahasan yang berikut, yaitu macam-macam dari sel itu sendiri. Macam-macam dari sel. Macam-macam dari sel. Nah, macam-macam dari sel itu sendiri merupakan, yang pertama itu ada sel prokariotik, dan yang kedua itu ada sel eukariotik. Dikatakan sel prokariotik karena dia tidak mempunyai membran inti. Nah, anak-anak, contoh dari sel prokariotik itu apa? Contohnya Ibu, bakteri. Oke, baik, betul sekali jawabannya. Nah, contoh dari sel prokariotik itu sendiri adalah bakteri. Nah, kemudian kita akan memasuki pada sel eukariotik. Sel eukariotik. Nah, siapa yang tahu apa itu pengertian sel eukariotik? Sel eukariotik itu mempunyai membran inti. Contohnya, contoh dari sel Seperti tumbuhan. Ya, betul. Contoh dari sel eukariotik itu sendiri seperti tumbuhan, hewan, dan paramecium. Fungsi dari sel pada tumbuhan tersebut adalah yang pertama itu menggerak seluruh aktivitas dalam tubuh tumbuhan, dan yang kedua itu sebagai penyusun tubuh tumbuhan. Kemudian anak-anak, kita akan memasuki pokok bahasan kita yang berikut, yaitu jenis-jenis sel tumbuhan. Jenis-jenis sel tumbuhan. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan membahas satu persatu mengenai jenis-jenis dari sel tumbuhan. Yang pertama itu ada sel parenkim, yang kedua itu ada sel kolenkim, yang ketiga ada filem, dan yang keempat itu ada flum. Nah, di sini Ibu akan membahas satu persatu. Yang pertama itu ada sel parenkim. Sel parenkim itu merupakan sel yang berfungsi menyokong berdirinya suatu tumbuhan. Dan yang kedua itu ada sel kolenkim. Sel kolenkim itu merupakan jaringan hidup yang erat kaitannya dengan parenkim, serta terspesialisasi sebagai penyokong dari organ yang muda. Kemudian kita akan memasuki pada xilem. Nah, di sini xilem merupakan mengangkut zat hara dari tanah atau akar menuju daun untuk melakukan proses fotosintesis. Sel xilem ini juga merupakan sel yang mengalami lignifikasi dinding sel. Kemudian yang berikutnya ada flum. Kemudian yang berikutnya ada flum. Flum di sini yang dimaksud adalah sel yang menyusun jaringan khusus yang berperan dalam mengaktifkan tubuh. Anak-anak, sampai di sini ada yang bisa mengerti? Sudah mengerti, Ibu, sudah mengerti. Bagian lain? Sudah juga, Ibu. Baik. Kita akan memasuki pokok bahasan yang berikut, yaitu struktur dan fungsi sel tumbuhan. Struktur
dan fungsi sel tumbuhan. Nah, struktur dan di sini Ibu ingin bertanya, siapa yang tahu struktur pada sel tumbuhan tersebut? Struktur. Oh, Siapa yang bisa menyebutkan? ibu saya. Oke, silakan. Struktur struktur sel itu dinding sel dengan nukleus, Terus, membran sel, vakuola, dan ribosom, Ibu. oke, terima kasih kepada teman kalian yang sudah menjawab. Kita beri aplaus untuk dia dulu. Nah, struktur dari sel tumbuhan itu sendiri, yang pertama itu ada membran sel. Di sini membran sel itu merupakan lapisan terluar yang menyelubungi seluruh badan sel. Membran sel ini juga mempunyai sifat yang permeabel. Di sini fungsi dari membran sel itu sendiri merupakan sebagai menyusun bagian-bagian sel. Kemudian yang kedua itu ada dinding sel. Ada dinding sel. Dinding sel yang dimaksud di sini merupakan bagian yang hanya ada pada sel tumbuhan, atau dinding sel ini juga tersusun atas polisakarida atau hemiselulosa dan pektin. Kemudian yang ketiga itu ada vakuola. Yang ketiga ada vakuola. Vakuola merupakan organel yang terbesar dalam sel tumbuhan. Anak-anak di sini siapa yang tahu fungsi dari vakuola? Fungsi dari vakuola? Tidak tahu, Ibu. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan fungsi dari vakuola itu sendiri. Yang pertama itu mengatur tekanan dalam sel, dan yang kedua itu mengisolasi zat sisa metabolisme. Sudah mengerti? Sudah, Ibu. Oke, kemudian yang keempat itu ada ribosom. Ada ribosom. Ribosom merupakan organel sel yang berbentuk kecil berupa membran nukleotida. Ribosom ini juga mengandung asam nukleat RNA sebanyak 60% dan protein sebanyak 40%. Kemudian yang kelima ada retikulum endoplasma atau biasa disebut dengan RE. Biasa disingkat dengan RE. Retikulum endoplasma atau RE merupakan organel sel yang menghubung antara nukleus dan sitoplasma di dalam sel. Nah, retikulum endoplasma ini juga dibagi lagi ke dalam dua bagian. Yang pertama itu ada retikulum endoplasma halus, dan yang kedua itu ada retikulum endoplasma halus. Nah, di sini fungsi dari retikulum endoplasma tersebut, yang pertama itu sebagai jalur pengangkut nukleus dan sitoplasma, dan yang kedua itu tempat penyimpan fosfolipid, dan yang keenam itu ada mitokondria. Mitokondria memiliki dua bagian, yaitu bagian dalam dan ada juga bagian luar. Membran dalam berbentuk berbelit-belit seperti librin yang disebut dengan lipin. Nah, fungsi dari mitokondria itu sendiri merupakan anak-anak di sini siapa yang tahu fungsi dari mitokondria? Ayo. Saya, Ibu. Silakan. Fungsinya sebagai tempat respirasi aerob dalam pembentukan ATP, itu sebagai sumber energi.
Baik, betul sekali. Kita beri aplaus untuk teman kalian. Nah, betul sekali jawabannya. Fungsi dari mitokondria itu sendiri merupakan tempat respirasi aerob dalam pembentukan ATP sebagai sumber energi. Kemudian yang berikut kita akan memasuki pada nukleus. Yang ketujuh itu ada nukleus. Nukleus merupakan organel sel yang terdapat di dalam nukleus atau nukleolus. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri materi kita hari ini, Ibu akan membuat dua kelompok. Kelompok pertama itu kelompok sel tumbuhan, yang kedua kelompok dua itu ada sel hewan. Ibu akan membuat kelompok. Diskusinya 10 menit saja ya anak-anak. Ya, Ibu. Silakan. Sudah? Belum, Ibu. Membedakan sel hewan dan sel tumbuhan. Coba kelompok 1. Sudah. Perbedaan sel hewan. Sudah. Bagian-bagian dari sel hewan. Silakan. Sel hewan itu dia tidak mempunyai dinding sel dan tidak mempunyai ribosom. Kemudian kelompok 2, sel tumbuhan. Sudah juga, Ibu. Sel tumbuhan merupakan dia tidak dia mempunyai dinding sel dan mempunyai ribosom. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 dan 2 yang sudah menjawab perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Sebelum kita mengakhirinya materi kita, saya minta satu orang membuat kesimpulan. Ayo, saya minta satu orang membuat kesimpulan. Saya, Ibu. Oke, silakan. Kesimpulannya, yang pertama dari pengertian sel tumbuhan. Sel itu sendiri merupakan suatu unit struktural makhluk hidup yang baik, yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, tetapi harus menggunakan alat bantu, yaitu mikroskop. Dan sel itu memiliki dua macam, yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Dan sel juga terdiri dari 4 jenis, yaitu sel parenkim, sel kolenkim, dan xilem, dan keempat flum. Dan sel juga memiliki struktur, yaitu terdiri dari 7 macam, yaitu pertama membran sel, kedua dinding sel, ketiga vakuola, keempat ribosom, kelima retikulum endoplasma, yang 6 mitokondria, dan 7 itu yang paling inti, itu yang disebut nukleus. Sudah, Ibu. Oke, baik. Terima kasih kepada teman kalian yang sudah menyimpulkan materi kita hari ini. Nah, sekarang Ibu akan menyimpulkan ulang materi kita hari ini tentang sel tumbuhan. Nah, langsung saja. Sel itu sendiri merupakan unit struktural terkecil yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, tetapi dia harus menggunakan mikroskop. Nah, di sini macam-macam dari sel itu sendiri merupakan ada sel prokaryotik dan ada sel eukaryotik. Kemudian struktur dan fungsi dari sel itu sendiri. Yang pertama itu ada dinding sel, kedua ada membran sel, ketiga ada vakuola, keempat ada mitokondria, kelima ada ribosom, dan yang keenam itu ada nukleus. Nah, anak-anak, sebelum pulang ke rumah masing-masing, Ibu berpesan sampai di rumah
tolong anak-anak belajar, jangan lupa berdoa, jaga kesehatan. Karena minggu depan ini kita akan melakukan kuis pertama pada minggu ini. Sekian dan terima kasih.